Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan pokok materi pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Yang pertama adalah pengertian relasi rekursif. Apa itu relasi rekursif? Relasi rekursif atau disingkat dengan RR mempunyai fungsi yang sama, yaitu membantu kita memodelkan dan menyelesaikan suatu masalah kombinatorik, di mana contohnya adalah identifikasikan banyak kondisi awal dan bagian rekursif dan beberapa dari relasi rekursif berikut, di mana A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70, AN dikurang 3AN kurang 1 dikurang 4AN dikurang 2 ditambah 12N kurang 3 sama dengan 0, di mana N besar sama 4. Nah, jawabannya adalah bagaimana cara mengidentifikasinya? Artinya kita mengklasifikasikan antara soal-soal yang tadi. Berikut adalah jawabannya. Ada 3 kondisi awal. Apa itu kondisi awalnya? Yang pertama, A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Kemudian apa bagian rekursifnya? Bagian rekursifnya adalah yang mempunyai N tersebut, di mana AN dikurang 3AN kurang 1 dikurang 4AN dikurang 2 ditambah 12 AN dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, untuk mengidentifikasikannya, maka kita hanya perlu melihat jika A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 12, dan seterusnya, maka itu disebut dengan kondisi awal. Nah, jika ada yang mempunyai AN, misalnya 3AN kurang 1, 4AN dikurang 2, dan seterusnya, maka itu disebut dengan bagian rekursif. Dan seperti apa bentuk umum dari relasi rekursif linear? Nah, bentuk umumnya adalah AN ditambah N1 dalam kurung N, AN dikurang 1 ditambah N2 dalam kurung N, A, N dikurang 2 ditambah, dan seterusnya ditambah NK dalam kurung N, AN dikurang K sama dengan Fn. Jadi bisa dilihat pada slide PPT, di mana di situ terlihat jelas bentuk umumnya, yang mana H1AN dan Fn adalah fungsi dalam N dan HK dalam kurung N tidak sama dengan 0. Kemudian contohnya adalah penyelesaian RR atau relasi rekursif linear dengan metode akar karakteristik. Nah, dalam penyelesaian relasi rekursif ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan metode akar karakteristik, yang kedua menggunakan metode fungsi pembangkit. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan persoalan yang tadi menggunakan metode akar karakteristik. Nah, yang pertama adalah kita misalkan bahwa AN sama dengan XN. Kemudian diperolehlah XN sama dengan 7XN dikurang 1 dikurang 12 XN kurang 2. Nah, sehingga persamaan yang ini akan dibagi dengan menggunakan ini, XN dikurang 2. Sehingga diperolehlah X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 12. Ini terjadi kesalahan. Sehingga didapatkan, maka kita faktorkan X dikurang 3, kemudian X dikurang 4, di mana jika X dikurang 3 dengan X dikurang 4 itu akan menghasilkan X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 12. Sehingga kita dapatkan akar persamaan karakteristiknya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Kemudian diperoleh solusi umumnya. Seperti apa solusi umumnya? Maka solusi umumnya kita ambil yang ini, X sama dengan 3 dan X sama dengan 4 ini kita masukkan kepada solusi umum. Maka didapatlah AN sama dengan P1 3E 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Kita lihat kenapa ini sesuai rumus, kemudian kita hanya memasukkan nilai X tadi.
Kemudian kita substitusikan AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N ini kepada kondisi awal, di mana akan didapatkan bahwa kondisi awal tadi adalah A0, kemudian A1, maka didapatlah A0-nya P1 3 pangkat 0 ditambah P2 4 pangkat 0. Jadi kita masukkan berapa N-nya, maka didapat di mana AN tadi adalah A pangkat 0, A0. Jadi maka P1 3 pangkat 0 ditambah P2 4 pangkat 0 sama dengan 0. Di mana 3 pangkat 0 itu adalah 1, 4 pangkat 0 itu adalah 1. Maka didapatlah P1 ditambah P2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan lagi, di mana A1 sama dengan P1 3 pangkat 1 ditambah P2 4 pangkat 1 sama dengan min 1. Maka didapatlah 3 pangkat 1 itu 3 dan 4 pangkat 1 itu 4. Maka didapatlah 3P1 ditambah 4P1. Kemudian setelah dapat, maka kita masukkan solusi umum tadi. Ini terjadi pengulangan, maka kita buat kebersamaan di mana P1 sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 0, kemudian 3P1 ditambah 4P2 sama dengan min 1. Nah, untuk kita menggunakan metode eliminasi, maka kita kali dengan 3 dan kita kali dengan 1. Di mana akan didapatkan 3P1 ditambah 3P2 sama dengan 0 dan 3P1 ditambah 4P2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah ini, kita coret. Kemudian hasilnya min P2 sama dengan 1. Maka didapatlah hasilnya P2 sama dengan min 1. Kemudian P2 sama dengan min 1 ini kita masukkan ke persamaan pertama, di mana P1 ditambah P2 sama dengan 0, maka P1 dikurang 1 sama dengan 0, maka P1 sama dengan 0. Maka P1 sama dengan 1, karena pindah tempat. Jadi setelah didapat P2 sama dengan min 1, P1 sama dengan 1, maka kita dapatlah solusi khususnya. Solusi khususnya AN sama dengan 3N ditambah 4N, di mana N besar sama 0. Kita periksa kebenarannya apakah ini benar, maka kita masukkan nilai yang ini P2 sama dengan min 1, P1 sama dengan 1 ini kepada persamaan yang tadi, di mana A0 sama dengan P3 pangkat 0 harusnya. Maka 1 dikali 3 pangkat 0 ditambah min 1, maka didapatlah 0. Ini harusnya pangkat 0. Ini juga harusnya pangkat 0. Kemudian A1 sama dengan 1 pangkat 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 ditambah min 1 ditambah min 1 dikali 4 pangkat 1. Maka hasilnya 1 dikali 3 sama dengan 3 dikurang min 1 ditambah 4. Kemudian 1 dikali 3 ditambah 4 kali min 1 sama dengan min 1. Jadi terbukti hasilnya, di mana P2 sama dengan min 1 dan P1 sama dengan 1. Jadi terbukti. Jadi pada intinya adalah ketika menggunakan metode akar karakteristik, yang pertama jangan lupa kita menggunakan pemisalan. Kemudian setelah itu kita bagi dengan xn berapa yang paling besar tadi. Kemudian kita buat kepersamaan yang seperti ini. Setelah didapat, maka kita akan menemukan ini didapat dari solusi umumnya. Kemudian setelah itu, maka kita akan mendapatkan solusi khususnya. Setelah itu, maka kita periksa kebenarannya apakah benar.
Maka terbuktilah hasilnya bahwa P2 sama dengan min 1 dan P1 sama dengan 1. Kemudian kita akan menyelesaikan relasi rekursif menggunakan metode fungsi pembangkit. Nah, seperti contohnya adalah A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0, AN dikurang 3AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 sama dengan 2N, di mana N besar sama 2. Maka cara menjawabnya adalah kita misalkan seperti halnya tadi metode akar karakteristik kita misalkan, di mana Px adalah fungsi pembangkit biasa AN, maka didapatlah Px sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 AN XN, di mana bentuk umumnya adalah A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0. Kemudian bentuk rekursifnya adalah AN dikurang 3AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 sama dengan 2N. Didapat dari sini. Kemudian kalikan setiap suku AN dikurang 3AN ditambah 2AN dikurang 2 dengan XN. Nah, setelah itu akan kita peroleh di mana sigma tak hingga N sama dengan 2AN XN dikurang sigma N sama dengan 2 sigma tak hingga N sama dengan 2 3AN dikurang 1 XN ditambah sigma tak hingga N sama dengan 2 2AN dikurang 2 XN sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 2 2N XN. Tahu kan N2 nya didapat dari mana? Di mana tadi N besar sama 2, jadi makanya dapatnya N sama dengan 2. Kemudian sehingga sigma tak hingga N sama dengan 2 AN XN sama dengan sigma N0 kita ubah ke 0. Sigma X0 N sama dengan 0 AN XN dikurang A0 dikurang A1 X sama dengan PX dikurang 1. Kemudian sigma tak hingga N sama dengan 2 3AN dikurang 1 XN sama dengan 3X sigma tak hingga N sama dengan 2 AN dikurang 1 XN kurang 1, maka didapatlah 3X PX dikurang 3X. Bisa dilihat kenapa ini bisa dapat, dimana setelah melakukan ini maka didapatlah nilainya min 1, karena ini nilainya sudah PX, jadi tinggal kita menggunakan ini, maka didapatlah nilainya min 1. Sehingga 3 dikali yang ini dikali ke dalam, maka didapatlah 3 dikali PX dikurang 1 sama dengan 3X PX dikurang 3X. Kemudian diperolehlah ini bagian C-nya, dimana sigma tak hingga N sama dengan 2 2A N dikurang 2 XN dikurang 2X2, maka didapatlah 2X2 PX. Kemudian yang bagian D-nya sigma tak hingga N dikurang 2 2N X pangkat N, maka didapatlah ini, dimana 4X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 2X, maka diperolehlah PX dikurang 1 3X PX dikurang 3X ditambah 2X pangkat 2 sama dengan PX, dimana dikurang 4X kuadrat per 1 dikurang 2X, maka diperolehlah PX sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 per 1 dikurang 2X pangkat 2 1 dikurang X. Sehingga kita menggunakannya PX sama dengan 10X kuadrat yang ini
kita menggunakan yang ini. Kemudian kita masukkan Px sama dengan 10x kuadrat kurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x pangkat 2 dikali 1 dikurang x, maka sama dengan A per 1 dikurang 2x tambah B per 1 dikurang 2x kuadrat ditambah C per 1 dikurang x. Ini kita dapat dari ini. Jadi kita faktorkan. Kemudian didapatlah A dikurang 3ax tambah B ditambah 2ax kuadrat tambah bx tambah C dikurang 4cx tambah 4cx kuadrat per 1 dikurang x dikali 1 dikurang 2x kuadrat. Sehingga diperolehlah Px sama dengan 10x kuadrat kurang 5x tambah 1 per 1 dikurang 2x pangkat 2 dikali 1 dikurang x sama dengan 2a ditambah 4cx kuadrat, kemudian dikurang yang ini, kemudian dikurang 3a ditambah b tambah c x tambah a tambah b tambah c per 1 dikurang x 1 dikurang 2x kuadrat. Maka diperolehlah A sama dengan 7, B sama dengan 2, C sama dengan 6. Ini diperoleh dari sini. Kemudian maka kita masukkan Px sama dengan min 7. Berapa tadi A-nya? Maka min 7. Kemudian berapa B-nya? Dimasukkan ke dalam nilai B, di mana B sama dengan 2. Kemudian berapa C-nya? C sama dengan 6. Maka diperolehlah 2x pangkat n x pangkat n ditambah 2 sigma tak hingga n sama dengan 0 a dikali n tambah 1 2 pangkat n x pangkat n ditambah 6 sigma tak hingga n sama dengan 0 di mana 2 pangkat n. Maka didapatlah an sama dengan min 7 dikali 2n ditambah 2 dikali n tambah 1 dikali 2 pangkat n ditambah 6. Jadi solusi khususnya adalah an sama dengan 2a dikurang 5, 2 pangkat n ditambah 6. Jadi berikut adalah latihannya. Setelah menyelesaikan contoh soal yang tadi, semoga diharapkan kita bisa menyelesaikan latihan-latihan berikut. Ada 3 soal. Silahkan dipelajari. Kemudian, pokok bahasan yang kedua adalah tentang konsep dasar poset. Apa itu poset? Pengertian poset adalah suatu relasi biner R pada himpunan suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Notasi relasi poset adalah kecil sama dan A kecil sama B. Pasangan S, R disebut himpunan terurut parsial atau disebut dengan poset. Contohnya adalah misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Maka jawabnya adalah karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetris. Kemudian, yang kedua, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, maka R merupakan suatu relasi refleksif. Kemudian yang ketiga, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif. Jadi, setelah melihat persyaratan tadi, maka di mana dikatakan poset apabila ia memiliki sifat antisimetris, refleksif, dan transitif, dan ini dipenuhi pada contoh berikut. Maka R pada contoh ini dikatakan sebagai sebuah relasi pengurutan parsial karena memenuhi sifat-sifatnya yaitu antisimetris, refleksif, dan transitif. Kemudian adalah urutan parsial ketat, di mana
Definisinya adalah suatu urutan parsial atau kecil dari atau sama dari pada himpunan disebut urutan total atau urutan linear atau total order atau linear order jika berlaku, yang artinya setiap pasangan di S komparabel. Pasangan S, kecil sama di atas disebut himpunan terurut linear. Nah, keterangan ini dilihat pada slide PPT kami, slide PPT saya, di mana di situ terlihat jelas bagaimana dikatakan urutan parsial ketat tadi. Kemudian adalah istilah-istilah dalam poset, di mana ini bisa dilihat pada slide. Di situ terdapat elemen minimal, elemen maksimal, elemen terkecil, elemen terbesar, batas bawah, batas atas, batas bawah terbesar, batas atas terkecil. Di mana elemen minimal jika dari A jika tidak ada X himpunan bagian A, sehingga X kecil dari A. Begitupun dengan seterusnya. Biar lebih jelas bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian adalah diagram poset. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram Hasse atau disebut dengan diagram poset. Sebagai relasi tersebut, contohnya adalah A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B himpunan bagian A. A besar sama B jika dan hanya jika A habis dibagi B. Gambarkan diagram posetnya. A, besar sama. Jadi, cara menjawabnya adalah kita melihat batas atas terkecil dulu. Kemudian batas bawah, kemudian batas bawah terbesar. Kemudian elemen minimal dan terkecil dari A adalah elemen maksimal dari A. Jadi jawabnya adalah 12,24 itu merupakan batas atas terkecil dan 12 batas bawah. Batas bawah 8,12 sama dengan 4,2,1, batas bawah terbesar 4. Kemudian satu elemen minimal dan terkecil dari A, kemudian 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A. Jadi setelah itu maka kita dapatkan diagram posetnya, bisa dilihat pada slide PPT. Berikut adalah latihan dari konsep dasar poset. Maka semoga diharapkan latihan ini bisa membantu kita untuk lebih memahami materi tentang poset. Kemudian pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai lattice. Apa itu lattice? Lattice merupakan sebuah poset di mana L, kecil sama yang setiap himpunan bagian A, B memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum, di mana infimum dan supremum adalah infimum itu batas bawah terbesar dan supremum itu batas atas terkecil. Misalkan L tidak sama kosong yang tertutup terhadap dua operasi biner yaitu A dan mid dan join. Kemudian hukum lattice-nya, L disebut lattice jika A, B, C himpunan bagian L memenuhi hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum absorpsi. Jadi hukum lattice itu jika memenuhi hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum absorpsi. Lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT. Kemudian adalah elemen lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A himpunan bagian L, maka A disebut mid irreducible jika A sama dengan X
mat Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Begitupun dengan seterusnya bisa dilihat pada slide PPT di mana di situ terdapat 3 keterangan, di mana A disebut meat irreducible dan A disebut joint irreducible dan A disebut atom jika A adalah irreducible dan successor immediate. Kemudian macam-macam lattice. Macam-macam lattice itu ada 4. Yang pertama, L adalah lattice terbatas. Yang kedua, L adalah lattice distributif. Yang ketiga, L adalah lattice complemented. Kemudian, L adalah lattice complete. Jadi, kenapa L disebut lattice terbatas? Jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Kemudian, kenapa disebut lattice distributif? Karena jika untuk semua A, B, C himpunan bagian L berlaku A mid, B, join C sama dengan A mid B, join A mid C, A join dikali B mid C sama dengan A join B mid dikali A join C. Jadi keterangan itu bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian kenapa lattice disebut complemented? Jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Jadi jika mempunyai komplement maka itu disebut lattice komplement. Kemudian L disebut lattice complete jika semua subset dari L mempunyai supremum dan infimum. Contohnya adalah misalkan D12 sama dengan 1,2, 3, 4, 6, 12 faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah lattice dengan A atau B sama dengan KPK A, B dan A dan B sama dengan FPB A, B. Maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar sama dengan 12. Dilihat dari contoh. Kemudian komplement dari 4 adalah 3, karena 4 dan 3 sama dengan FPB 4,3 sama dengan 1, dan 4 atau 3 sama dengan KPK, karena 4,3 sama dengan 12. Lattice D bukan merupakan lattice complemented karena 6 tidak mempunyai komplement. Bisa dilihat pada slide PPT biar lebih jelas. Kemudian, berikut adalah latihan yang diberikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita mengenai materi lattice. Kemudian, pokok bahasan berikutnya adalah mengenai aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronik. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari 2 nilai yaitu true dan false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Misalnya, terdapat 2 operator biner plus dan dot. Sebuah operator unner komplement. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator plus 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. Tupel B, plus, dot, disebut aljabar boolean jika untuk A, B, C himpunan bagian B berlaku aksioma atau postulat Huntington. Sebuah aljabar boolean harus memperlihatkan elemen-elemen himpunan B. Kaidah operasi untuk operator biner dan operator unner memenuhi postulat Huntington. Jadi jika memenuhi 3 hal tersebut maka itu disebutkan memperlihatkan adanya aljabar boolean, di mana postulat Huntington atau aksioma-aksioma diantaranya closure,
A ditambah B himpunan bagian B, A dot B A plus B himpunan bagian B, A dot B himpunan bagian B. Kemudian identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Jadi aksiomanya ada 5. Yang pertama closure, identitas, komutatif, distributif, komplement. Biar lebih jelasnya dilihat pada slide PPT, di mana disitu terlihat jelas bahwa A plus B himpunan bagian B, A dot B himpunan bagian B. Kemudian identitas A plus 0 sama dengan 0, A dot 1 sama dengan 1. Kemudian komutatif A plus B sama dengan B plus A dot B sama dengan B dot A. Distributif A dot dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Begitupun dengan komplement A plus A komplement sama dengan 1, A dot A komplement sama dengan 0. Jadi bisa dilihat pada PPT biar lebih jelasnya. Kemudian aljabar boolean 2 nilai. 1. Merupakan aljabar boolean yang menerapkan beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan aljabar boolean 2 nilai. B sama dengan 0,1 operator biner plus dan dot operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner, keempat aksioma terpenuhi dengan memperhatikan tabel-tabel berikut. Jadi bisa dilihat pada tabel di mana A 0011, kemudian B 0101, A dot B maka 0.0 sama dengan 0, 0.1 sama dengan 0, 1.0 sama dengan 0, 1.1 sama dengan 1. Dot itu bisa diibaratkan dengan dikali. 0 dikali 0 itu berapa? 0 dikali 0 itu 0. 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 0 itu tetap 0, dan 1 dikali 1 1. Kemudian A-nya 0011, kemudian B-nya 0100. Maka A ditambah 1, 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1. Jadi bisa dilihat pada tabel sehingga memenuhi keempat aksioma. Kemudian ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan uner. Pengevaluasi boolean, contoh A uner dot dalam kurung B plus C, jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya adalah 0 uner dot dalam kurung 1 plus 0 sama dengan 1 dot 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau sama, dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada peubah. Contohnya B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Ini merupakan sifat komutatif. Kemudian prinsip dualitas.
di mana misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan uner. Maka plus dengan dot, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Dalam membiarkan komplement operator tetap apa adanya, S disebut sebagai dual dari S. Contoh, A.1 A plus A uner sama dengan 0, maka dualnya adalah A plus 0 dikali A plus A uner sama dengan 1, di mana A dikali A uner plus B sama dengan AB, maka dualnya adalah A plus A uner dot B sama dengan A plus B. Kemudian hukum-hukum aljabar boolean itu ada 10. Bisa dilihat pada PPT, di mana hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 per 1. Kemudian fungsi boolean. Fungsi boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Dituliskan sebagai F B pangkat N menuju B, di mana B pangkat N adalah himpunan beranggotakan pasangan ganda N di daerah asal. Contoh lain fungsi boolean adalah fx sama dengan x, f dalam kurung x, y sama dengan x uner y ditambah x y uner tambah y uner. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Jadi bisa dilihat pada slide PPT biar lebih jelasnya. Berikut adalah latihan dari aljabar boolean. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai materi aljabar boolean tersebut. Kemudian adalah gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan input tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Jadi bisa rangkaian satu atau lebih, bisa masuk, kemudian yang keluar itu hanya satu, itu disebut sebagai gerbang logika. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, tegangan tinggi, logika tinggi, high logic, logic 1. Tegangan rendah, logika rendah, low logic, logic 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean penemuan George Boole. Jadi jika tegangannya tinggi maka logikanya 1, jika tegangannya rendah maka logikanya 0. Gerbang logika dasarnya itu ada beberapa diantaranya AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Kemudian gerbang AND. Gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 0. Berarti jika salah logikanya 0, maka output akan bernilai 0. Berarti jika inputnya salah logikanya 0, maka output yang keluar juga bernilai logika 0. Kemudian simbol adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Ini adalah grafiknya atau diagram. Maka tabel kebenarannya adalah seperti ini, di mana XY jika X-nya 0, kemudian Y-nya 0, maka outputnya juga 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka outputnya 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 0, maka outputnya 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1, maka outputnya 1. Karena kita berpatokan di sini. Jika bernilai 0, jika inputnya 0, maka logikanya 0. Kemudian
gerbang OR. Apa itu aljabar boolean? Kemudian gerbang OR. Di mana gerbang OR itu jika salah satu inputnya bernilai logika 1, maka outputnya bernilai logika 1. Berarti ini adalah gerbangnya. Berarti jika X-nya inputnya 0, X-nya 0, maka outputnya 0. Jika X-nya 0, outputnya 1, maka outputnya 1. Karena kita berpatokan jika salah satu saja bernilai 1, maka outputnya itu pasti 1. Tapi bisa dilihat kan outputnya ini 1, 1, 1, maka otomatis outputnya itu 1. Tapi karena syaratnya jika salah satu saja, namun lihat ini, kalau ini kan tidak ada nilai 1, outputnya tidak ada yang 1, makanya di sini outputnya 0, karena di inputnya tidak ada 1. Jadi kita terkunci di sini, jika salah satu saja yang 1, maka output yang keluar itu pasti 1. Dan jika dua-dua inputnya itu 0, maka outputnya juga 0, karena harus ada 1 saja. Angka 1, maka output yang keluar itu 1. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT ini, gerbang NOT hanya memiliki satu input. Nah, ini adalah gerbang NOT-nya. Karena menghasilkan output berlawanan dengan kebalikan dengan logika 0, maka input masukannya harus 1. Jadi, untuk mendapatkan 0, maka inputnya harus 1. Simbolnya adalah tanda minus. Jadi, karena tadi kan N ataupun sebagainya itu memiliki 2 input. Nah, ini kalau NOT itu hanya memiliki 1 input. Jadi, jika X-nya 0, maka outputnya 0. Jika inputnya X-nya 1, maka outputnya tetap 0. Karena sesuai dengan ini. Untuk mendapatkan keluaran output dengan logika 0, maka input masukannya harus logika 1. Kemudian gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan NOT. Berarti jika campuran antara AND dan NOT. Jika salah satu input bernilai 0, maka output akan bernilai logika 1. Kita perlihatkan. Jika X-nya 0, Y 0, maka outputnya 1, karena maka hasilnya 1. Jadi kita berpatokan di sini. Jika salah satu ada 0, maka logikanya 1. Maka di sini ada 0, di sini ada 0, di sini ada 0. Maka logikanya 1. Namun di sini tidak ada 0, maka logikanya 0. Jadi kita perhatikan harus ada 0 di salah satu inputnya. Maka hasilnya itu outputnya akan 1. Kemudian adalah gerbang NAND. Gerbang NAND jika salah satu input bernilai logika 0, jika salah satu input bernilai logika 0, maka outputnya berlogika 1. Berarti kita harus cari inputnya berlogika 0, maka 1. Di sini 1, 0, 0, 0, maka logikanya 1. Ini tidak. Ini adalah gerbangnya. Kemudian gerbang NOR.
Gerbang NOR, jika salah satu inputnya bernilai 0, maka logikanya bernilai 1. Kita lihat 0, 0, 0, 0, 0. Maka hasilnya 0. Jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Ini harusnya 0. Ini harusnya 1. Kemudian, gerbang logika XOR. Kita lihat, jika input sama, maka output logikanya 0. Berarti kita fokus harus sama, maka 0. Ini sama, makanya 0. Ini tidak sama, ini salah, makanya 1. Ini juga tidak sama, makanya 1. Ini sama, makanya 0. Jadi inputnya itu harus sama. 0 sama 0, makanya 0. 1 dengan 1, makanya 0. Tapi ini 0, 1 itu bukan sama, tidak sama, makanya nilainya 1. Dan 1, 0 itu juga tidak sama, makanya nilainya 1. Karena kita berpatok di sini, jika inputnya sama, maka nilai logikanya 0. Kemudian adalah XNOR, di mana jika input sama maka output logikanya 1. Di mana XNOR tadi jika inputnya sama logikanya 0, maka di XNOR jika inputnya sama logikanya 1. Jadi di sini ini sama tidak? Sama, maka logikanya 1. Ini sama tidak? Tidak, maka logikanya 0. Jadi kita lihat dulu yang sama. Ini sama, makanya 1. Ini juga sama, makanya 1. Ini tidak sama. Ini juga tidak sama, makanya di sini 0. Jadi kita harus berpatok jika inputnya sama, maka logikanya 1. Ini sama, maka ini. Jangan lupa juga memperhatikan gerbang logikanya, simbol gerbang. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini. F sama dengan A ditambah B dot C. Maka ini adalah gerbang logikanya. Maka kita masukkan A, B, C, B dot C sama dengan F. Maka kita masukkan dulu dalam tabel kebenaran. Nilai A 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian nilai B 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nilai C 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian B dot C 1 dot 1 sama dengan 1, 1 dot 0 sama dengan 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 0 sama dengan 0. Begitupun dengan seterusnya. 1 dikali 0 itu berapa? 0. 0 dikali 1 itu 0. 0 dikali 0 itu 0. Sehingga A ke sini, A ditambah A ditambah B ke C. Makanya 1 ditambah 1 1 1 1 0 1. Jadi begitulah cara mengerjakan gerbang logika. Harus perhatikan rumusnya.
Berikut adalah latihan pada gerbang logika. Semoga latihan ini bisa membuat kita lebih memahami dan membuat kita lebih berwawasan lagi tentang pemahaman gerbang logika. Kemudian adalah penyajian dengan matriks. Konsep dasar graf. Graf adalah secara matematis graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex atau not, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpul harus ada minimal satu graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun, dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Kemudian secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul atau vertex di dalam bidang Dwi-matra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Contohnya dilihat pada slide gambar sebelumnya, yaitu A, B, C, graf sederhana, graf ganda, dan graf semu, di mana memperlihatkan 3 buah graf, G1, G2, dan G3. G1 adalah graf dengan himpunan V dan himpunan sisi E. G2 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. G3 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. Dan memiliki V sama dengan 1,2, 3,4, E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Begitu dengan seterusnya untuk melihat G2 dan G3. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT. Kemudian adalah jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf itu ada graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Kemudian graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda, di mana hal ini ada dua. Graf tak sederhana itu yang pertama, graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, dan graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Kemudian graf tak berarah adalah graf yang tidak mempunyai arah. Kemudian graf berarah adalah graf yang setiap isinya diberikan orientasi arah. Jadi untuk lebih jelasnya dilihat pada PPT, karena di situ terlihat jelas akan graf yang dihadirkan melalui jenis-jenis graf, seperti graf sederhana, seperti apa grafnya, graf tak sederhana, dan seterusnya. Ini adalah tabel ringkasan perluasan definisi graf, di mana jenisnya graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah, sisi tak berarah, tak berarah, tak berarah, berarah, berarah. Sisi ganda diperbolehkan kalau untuk graf sederhana tidak. Sisi gelang diperbolehkan untuk graf sederhana tidak. Begitu dan seterusnya bisa dilihat pada PPT. Kemudian adalah terminologi graf, di mana terminologi graf sering dipakai adalah bertetangga, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, lintasan. Kemudian terminologi grafnya adalah sirkuit, terhubung, F-graf, dan komplement F-graf, F-graf merentang, cut set, graf berbobot. Kemudian contoh soalnya adalah pada gambar 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 1,5 juga adalah cut set, di mana 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut set. 2,6 juga cut set, tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut set. Kemudian pewarnaan graf. Pewarnaan pada graf pemetaan adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda-beda.
Nah, pewarnaan ini bisa dilihat pada slide PPT di mana di situ terdapat bagaimana pewarnaan simpul, bagaimana pewarnaan sisi, dan bagaimana pewarnaan wilayah. Berikut adalah latihan mengenai konsep dasar graf. Semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih memantapkan kita dalam memahami konsep dasar graf. Kemudian adalah pokok bahasan mengenai derajat titik. Apa itu derajat titik? Derajat titik adalah derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D dalam kurung V, menyatakan graf simpul P. Bisa dilihat pada slide untuk lebih jelasnya, dan grafnya juga. Macam-macamnya ada derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat, derajat titik beraturan, gelung. Kemudian dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik ada 4, simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung, dan simpul terpencil. Kemudian derajat pada graf berarah. Definisinya adalah pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in P sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul P. Kemudian D out P sama dengan derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simpul P. D V sama dengan D in P ditambah D out P. Grafnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian derajat tidak berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Jadi untuk menghitungnya kita menjumlahkan keseluruhan dari derajat suatu simpul, di mana di situ dilihat pada grafnya ditampilkan pada slide PPT. Kemudian lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut, di mana sigma V himpunan bagian V, dV sama dengan 2 elemen E. Ingat, 2 elemen selalu bernilai genap. Lemma jabat tangan ini berlaku untuk graf berarah, artinya dV sama dengan D in V dan D out P. Contoh soalnya adalah peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Nah, pada pertigaan atau simpang 3 bisa dilihat di dalam slide PPT, di situ terdapat 3 titik. Sebenarnya di situ ada 4 titik, namun melalui persimpangannya ada 3 simpang. Maka itu termasuk contoh dari derajat titik. Ini adalah latihan pada materi tentang derajat titik. Semoga bisa memantapkan wawasan kita atau menambahkan wawasan kita untuk lebih paham akan derajat titik. Kemudian adalah penyajian dengan matriks. Penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruang B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4, 7. Menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adsensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat 1 bila ada ruas P, I, Vj. 0 bila dalam hal lain. Matriks adsensi merupakan matriks simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Jika P bila ada P buah ruas menghubungkan Pi, Vj, di mana Pi besar 0. 0 bila dalam hal lain. Matriks insiden dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self-loop. Didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M sebagai berikut, di mana A adjoint plus 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul Pi O dalam hal lain. Contoh soal bisa dilihat pada slide PPT, di mana di situ terlihat menggunakan matriks ruas. Kemudian
secara pasangan, maka didapatkan 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 3,4, 3,5, 4,5. Kemudian graf terarah. Graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja atau satu arah. Maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dalam kurung N kurang 1. D terdiri atas dua himpunan. Himpunan P anggotanya disebut simpul, himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruang berarah atau arkus. Arkus disebut gelung, sedangkan arkus muncul lebih dari satu kali disebut arkus sejajar atau arkus berganda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Bila arkus graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Bila V himpunan bagian dari V serta A himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A terletak di dalam P, maka dikatakan bahwa D, V, A adalah graf bagian subgraf dari D, V, A. Bila A komplement mengandung semua arkus anggota A yang tidak ujungnya anggota V komplement, maka dikatakan bahwa D komplement P komplement A komplement adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V komplement. Kemudian adalah lintasan terpendek. Lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortcut adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antara kota, antar waktu pengiriman, pesan, antar negara, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Contoh lintasan terpendek adalah misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Kemudian, contoh yang kedua adalah misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal. Jarak antara dua buah terminal atau waktu pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Macam-macam persoalan lintasan terpendek ada 4. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, contohnya adalah suatu urutan pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan V, E. Sebuah simpul, penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah berbobot positif. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, untuk itu ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah simpul 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, kita tahu bahwa lintasan terpendek itu apa? Lintasan terpendek itu adalah lintasan untuk mencari jalan pintas. Jadi ketika kita ke sekolah, kita harus untuk tidak terlambat, maka kita harus mencari jalan pintas. Nah, seperti halnya pada graf berikut.
Nah, di sini ada 20. Di sini ada 10. Jadi lintasan terpendeknya adalah dari simpul 1 ke simpul 1 ke 3. Jadi untuk 1 ke 3 itu kita harus mencari jalan pintas. Di sini jaraknya 20, di sini jaraknya 10. Kita harus menempuh jalan mana? Otomatis yang paling pendek itu adalah 10. Makanya di sini 10. Karena kita mencari lintasan paling pendek. Nah, kemudian adalah lintasan tujuannya 4. Untuk tujuan 4, 1, 2, 5, ini 3, ini 4, ini 6. Untuk keempat, maka di sini ada 40. Jadi jika kita langsung menuju ke sini, maka itu nilainya 40. Tapi jika kita maka nilainya 40. Jika 1 ke 4 langsung. Namun jika kita dari 1 ke 3, 3 ke 4, maka 1, 3, 4, maka 1, 3, 4 itu ini 10, ini 15. Makanya 10 ditambah 15 sama dengan 25. Mana lebih besar, 40 atau 25? Jadi ini lebih kecil. 25 lebih kecil daripada 40. Makanya ini 25. Karena jika kita lewat sini langsung itu menempuh jarak 40. Sedangkan kalau ke sini itu menempuh 25. Begitupun dengan seterusnya. Di mana tujuannya adalah 2. Untuk menuju ke 2, jika kita langsung ke sini, maka ini jaraknya 50. Namun jika kita dari sini, kemudian ke sini, di mana 10 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 45. 50 lebih besar dari 45. Otomatis kita memilih 45. Sehingga oleh karena itu kita memilih jarak seperti ini. Karena pada intinya lintasan terpendek itu pendek adalah jalan pintas. Jika kita ingin terlambat ke sekolah, maka kita harus menempuh jalan raya. Namun jika kita ingin cepat ke sekolah, maka kita harus menempuh jalan pintas. Nah, yang jadi pertanyaan, begitupun dengan 5 itu sama, jalannya mencari jalan pintas. Jalan yang paling minimum. Kemudian jika yang jadi pertanyaan kan nomor 6. Jika simpul 1 menuju 6. Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada penghubung 6. Makanya di sini tidak ada. Jadi jika tidak ada, maka jaraknya tidak ada. Jadi pada intinya lintasan terpendek itu mencari jalan pintas. Contohnya dari sini tadi. Ngapain kita ngambil 20 sedangkan jalan 20 ada, jalan 10 ada. Makanya kita ambil jarak yang paling dekat, jarak yang paling minimum, jarak yang paling sedikit.
Kemudian untuk mendapat ini 50, tapi jika kita dari 1 ke 3, 3 ke 4 itu 45. Makanya kita memilih jarak yang paling pendek. Itulah yang dinamakan dengan jarak lintasan terpendek. Jadi untuk mencari lintasan terpendek harus mencari jarak yang paling pendek. Ini adalah latihan kita mengenai lintasan terpendek. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk memahami materi tersebut. Kemudian adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra, penemunya adalah Edgar Dijkstra, adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek. Algoritma ini digunakan atau dipublikasikan pada tahun 1959 yang dianggap sebagai algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang merupakan pendekatan penyelesaian masalah dengan pencarian nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari jarak terpendek dari peta. Algoritma Dijkstra, permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Prinsip kerjanya. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke n setidaknya ada n node yang sudah diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan titik mana yang menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya. Kemudian berilah nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain yang tidak dapat dijangkau oleh node awal. Yang ketiga adalah set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat adalah dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data yang jarak baru. Yang kelima, saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah node terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam adalah set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan diulangi langkah 5. Kemudian contoh soal, tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Bisa dilihat pada tabel, kemudian kesimpulannya adalah diperoleh dua lintasan dari A ke F, yaitu melalui A ke C ke D ke F dengan panjang 8. Melalui A ke C ke D ke E ke F dengan panjang 7, maka lintasan terpendeknya adalah A ke C ke D ke E dan ke F. Berikut adalah latihan pada algoritma Dijkstra. Semoga memudahkan kita dalam memantapkan materi algoritma Dijkstra. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang pohon. Pohon merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah ini, hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit, dan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung dengan persilangan dua sisi. Jadi bisa diperhatikan bahwa dikatakan pohon adalah karena ia terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT. Kemudian adalah hutan.
Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi bisa dilihat pada slide PPT hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Jadi saling lepas dan tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Itulah yang dikatakan hutan. Kemudian sifat-sifat pohon. Sifat-sifat pohon. Yang pertama adalah G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari sebuah pohon. Jadi jika memenuhi definisi tersebut, maka itulah dikatakan sebagai pohon, seperti terhubung semuanya sisinya adalah jembatan. G adalah pohon dan sebagainya. Contoh soal, tentukan mana di antara graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Jadi bisa dilihat pada gambar A merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Sedangkan pada gambar B merupakan pohon karena memiliki sirkuit. Jadi bisa dilihat, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Ini adalah latihan pada materi pohon. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam memantapkan pembahasan mengenai materi pohon. Kemudian adalah pohon rentang. Pohon rentang adalah upgraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tidak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Pohon rentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Jadi bisa dilihat di situ ada G, T, T1, T2, T3, dan T4. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian aplikasi pohon merentang. Jumlah ruas minimum seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Perutaian pesan pada jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian pohon merentang minimum. Graf terhubung atau berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian adalah algoritma prim. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum. Langkah per langkah, pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Algoritma prim, langkah yang pertama adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam. Kemudian langkah yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Kemudian langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N atau 2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah dalam kurung N dikurang 2 sama dengan N dikurang 1, atau sebanyak jumlah sisi di dalam pohon rentang dengan sebuah simpul. Dalam notasi Pesaucode, algoritma prim dituliskan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian tabel pembentukan. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT, karena di situ terdapat pada tabel pembentukan yang tidak selalu unik meskipun bobotnya sama. Kemudian contoh soal. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Jadi bisa dilihat pada slide PPT bahwa penyelesaiannya adalah
Di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik. Dalam G, pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian algoritma krusial. Algoritma krusial ada. Algoritma ini di sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu. Ada 5 langkah. Yang pertama, ada algoritma ini sisi-sisi di dalam graf ini diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke terbesar. Langkah 0, sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobot dari bobot terkecil ke terbesar. Kemudian langkah pertama, T masih kosong. Kemudian langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide PPT. Ini adalah latihan pada materi kita tentang pohon merentang. Semoga bisa menambah wawasan kita, lebih memantapkan lagi mengenai materi pohon merentang. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.